Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Bedah Kitab Online, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menyingkap nahwu dan shorob ya, sehingga kita bisa membarisi kitab gundul. Dan kitab yang saya pakai di sini adalah kitab Safinatun Najah bagian Muqaddimah. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sudah menyingkap nahwu dan shorob dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin ya, dari lafaz kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita sudah singkap bedah sisi shorob dan nahwunya, dan sekarang kita akan melanjutkan ke kata berikutnya. Baik, kita perbesar layarnya agar lebih terlihat jelas. Baik, di depan kita mendapati huruf waw ya, dan langsung saja kita barisi dengan fathah ya, karena tidak ada kemungkinan yang lain ya. Waw di sini adalah waw istisnab karena terletak sesudah kalam yang sempurna ya, terletak setelah lafaz alhamdulillahirabbil alamin, artinya adalah dan. Lalu setelah waw kita dapati huruf ba dan ha ya. Ba di sini adalah salah satu huruf jar ya, salah satu harfun jarin ya, huruf jar, dan dia mabni ya atau tetap barisnya dengan menggunakan kasroh, maka kita baca dengan bi ya, barisi dengan kasroh dan kita baca bi. Lalu di depannya ada huruf ha, dan ha di depan juga adalah ha domir ya. Ha domir, di mana domir ini juga mabni, maka kita barisi juga dengan kasroh karena dia berada dalam posisi jar ya, setelah kemasukan huruf jar kita barisi dengan kasroh, jadi kita baca hi, maka kita baca wabihi ya, artinya adalah dan hanya kepadanya lah ya. Kepada siapa nya itu kembalinya? Nya itu adalah kembali kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah lah. Dan lafaz wabihi di sini adalah posisinya di dalam nahwu sebagai maf'ulun bih yang didahulukan ya. Maf'ulun bih yang terletak di awal. Dan nanti maf'ulun bih yang muqaddam ini nanti muta'alik dengan kata setelahnya ya, yaitu yang menjadi jumlah fi'il dan fa'ilnya. Ya, lalu kita lanjut, di depannya ada huruf nun, sin, ta, ain, ya, dan nun lagi. Ini sigot afa dan masuk ke wajan mana. Ya, kita lihat dari ciri-cirinya ini terdapat huruf nun jaidah di awal ya, yang menjadi ciri dari fi'il mudhari. Lalu ciri yang kedua, dia juga mendapat tambahan sin dan ta di awalnya sebagai tanda dia adalah fi'il majid di salah sati ahrufin, atau fi'il yang mendapatkan tambahan 3 huruf. Karena dari fi'il sulasi mujarrojnya dia adalah wajan fa'ala yaf'ilu maujun ana ya'inu, lalu dia masuk ke wajan fi'il majid yang mendapatkan 3 huruf ya. Kita langsung masukkan wajannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Lalu posisinya nasta'inu ini adalah di dalam segi nahwu adalah posisinya jumlah fi'liyah, di mana dia adalah fi'il fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir ya, takdirnya nahnu ya, karena huruf nun tadi di awal. Lalu karena dia kosong dari amil yang menasobkan dan kosong juga dari amil yang menjazmkan, maka huruf terakhirnya huruf nun ini kita baca ropa ya, dengan tanda ropanya adalah dengan dhammah. Lalu kita tinggal membarisi huruf nun, sin, ta, ain, dan ya-nya ini ya. Ya, makanya kita perlunya
mempelajari ilmu sorof ya, karena kalau kita hanya belajar ilmu nahwunya saja maka kita hanya bisa membarisi huruf yang terakhirnya saja ya, yang nunnya. Dengan belajar sorof maka kita bisa membarisi huruf selain huruf akhirnya ya, maka kita barisi mengikuti wajan yastafilu tadi, kita barisi nasta'inu yang artinya kami memohon pertolongan. Ya, sekarang timbul pertanyaan, wajannya kan yastafilu, wajan fi'il mudhari'nya. Kenapa di sini tidak nasta'inu ya? Kasrohnya tidak di bawah huruf ya-nya, tapi malah di bawah huruf ain-nya. Ya, karena ini adalah bina ajwab ya, di mana ain fi'ilnya itu adalah termasuk salah satu huruf ilat ya. Makanya huruf ilat itu mengalami proses i'lal ya, mengalami perubahan karena adanya proses i'lal. Apa itu proses i'lal? Ya, nanti lagi ya, nanti biar antum tidak tambah pusing, maka cukup tahu aja ya. Makanya kita baca nasta'inu, tidak nasta'yinu seperti wajannya ya, karena sudah mengalami proses i'lal. Ya, dimana tadi dikatakan ini susunan fi'il fa'il dan maf'ulun bihnya adalah lafaz sebelumnya wabihi. Ya, selanjutnya ada huruf ain dan lam. Dibaca apa ini dan posisinya sebagai apa? Ya, maka kita harus mengetahui ala ini adalah salah satu huruf jar, di mana huruf jar itu mabni dan juga dia tidak ada tasrifannya. Makanya kita harus sudah menghafal ya huruf jar, di mana di dalam kitab Matan Jurumiyah huruf jar itu ada 9 dan salah satunya adalah ala ini ya. Maka bisa langsung kita barisi ala ya, artinya adalah atas. Ya, maka kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Ya, kata selanjutnya adalah di situ ada huruf hamzah, mim, waw dan ro. Dan tadi lafaz sebelumnya adalah huruf jar yaitu ala. Maka kata atau lafaz yang terletak setelah huruf jar itu pasti isim. Ya, tidak bisa fiil ya, bukan fiil. Mesti ini isim. Tapi dia dibaca apa ya? Jika kita lihat ini adalah dia jamak taksir dengan wajan pu'ulun ya. Maka sudah kita bisa pastikan dia pasti barisnya adalah umu ya, hamzah dan mimnya mengikuti fu'u tadi. Umu, cuman ro-nya ini dia adalah menyesuaikan posisinya di dalam i'rab ya. Ya, kita langsung barisi aja ya. Adalah umu. Nah, ini secara sorof ya. Lalu secara nahwu ro-nya ini adalah karena dia terletak setelah huruf jar, maka dia dibaca majrur ya, dan tanda majrurnya dengan menggunakan kasroh karena ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir, dimana kalau kita lihat mufradnya dia adalah amrun. Amrun artinya adalah urusan atau perkara. Lalu dia masuk ke wajan jamak taksir fu'ulun, maka dia mengikuti umurun ya, karena di sini ro-nya adalah setelah huruf jar, maka dia menyesuaikan posisinya di dalam i'rab. Jadi tidak dibaca umurun lagi seperti wajannya tadi, tapi kita baca umuri. Nah, langsung ya kita barisi umuri. Loh, kenapa tidak ditanwin, tidak umurin ya? Karena ini adalah mudhof ya, dan setiap mudhof tidak bisa menerima tanwin ya. Ya, jika umuri ini adalah mudhof, maka di depannya, kata di depannya sudah pasti ini adalah mudhofun ilaih ya. Di situ ada huruf alif, lam, dal
nun, ya, dan alif lazimah. Ya, karena dunia ini adalah isim jamid, maka ini tidak ada tasrifannya ya. Maka kita sudah harus menghafal ini adalah dibaca ad-dunya, dunia ya, di mana posisinya dia sebagai mudhofun ilaih dengan tanda jarnya yaitu kasroh yang dikira-kirakan di dalam huruf alif lazimahnya ya. Jadi tidak dibaca duniyai ya, tidak bisa dibaca duniyai karena kasrohnya terlarang untuk tampak, harus dikira-kirakan. Harus dikira-kirakan kalau di dalam isim mangkus atau isim yang akhirnya alif lazimah huruf ilat. Maka langsung kita barisi dunia. Jadi nanti i'rabnya adalah ad-dunya adalah mudhof ilaih yang dibaca jar dan tanda jarnya adalah dengan kasroh yang dikira-kirakan keberadaannya di dalam huruf alif lazimahnya. Ya, ingat karena huruf alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Jadi harokatnya harus dikira-kirakan, tidak ditampakkan. Baik, lanjut, di depannya ada huruf waw ya, dan di sini adalah waw atop ya. Kita langsung barisi saja dia dengan menggunakan fathah ya, wa. Lalu di depannya adalah ada huruf alif, lam, dal, ya, dan nun ya, dan langsung saja kita barisi ini adalah ad-din, ad-dinu, agama ya, karena ini juga salah satu huruf yang harus sudah kita hafal ya, lafaz yang harus kita hafal karena agama memang bahasa Arabnya adalah ad-dinu, maka kita harus sudah bisa menghafal ya. Kita barisi ad-dini ya, karena dia maktuf kepada lafaz ad-dunya ya, maktuf ke mudhof ilaih, maka dia dibaca jar juga ya, dengan tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Ya baik, mohon maaf ya, sebenarnya di dalam huruf dal lapad ad-dunya dan dal lapad ad-din di situ ada tasdidnya ya, karena alif lam samsiah. Mohon maaf tadi terlewat ya, jadi umurid dunia waddin, jadi ada tasdidnya. Ya, jadi arti lengkapnya adalah wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin adalah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan atas urusan-urusan dunia dan atas urusan-urusan agama. Itu adalah arti lengkapnya. Ya baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.